Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian yang berada di rumah. Warta Gereja, Minggu tanggal 25 Juli 2021. Yang pertama, ibadah minggu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Heri Purwanto. 2. Selama masa PPKM darurat, ibadah kita lakukan secara online melalui channel YouTube GKJ Wanareja. Sedangkan untuk persembahan bisa dititipkan ke majelis yang ada di wilayah setempat atau bisa diserahkan pada waktu ibadah tatap muka setelah masa PPKM darurat selesai. 3. Untuk pemberkatan dan peneguhan nikah atas nama Saudara Heru dari Madura Wanareja dan Saudara Jenny dari Jakarta akan dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2021 hari Sabtu jam 10 pagi. Yang akan dihadiri perwakilan keluarga dan perwakilan majelis. 4. Mari kita tetap menjalankan dan patuh akan prokes dengan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kita masuk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, untuk mengawali ibadah pagi ini, mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 17, bait 1 dan 2. Tuhan Allah hadir. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita berasal dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama merenungkan tema kita adalah beriman di tengah badai.
Mari kita renungkan sambil kita beribadah pada saat ini. Namun sebelum itu mari kita memujikan PKJ 285 bait yang pertama. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Firman Tuhan demikian isinya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita bersama-sama berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur karena penyertaan dan cinta kasih-Mu, di mana kami dapat bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Dan di tengah-tengah ibadah ini, kami merenungkan di dalam diri kami, bagaimana kami mewujudkan kasih yang Kau ajarkan kepada kami. Ketika kami melihat hal itu Tuhan di dalam hidup kami, ternyata kami belum mampu melakukan sepenuhnya apa yang menjadi harapan Engkau. Kiranya Engkau mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Engkau yang senantiasa menuntun kami, melunakkan hati kami, sehingga kami dapat terus mengupayakan diri kami untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Sekali lagi ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama memujikan PKJ 282 bait 1 dan 2. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Mulihkan
Setelah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Tuhan memberi berita anugerah. Berita anugerah yang menguatkan bagi kita diambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita tanggapi sambil kita bangkit berdiri, kita memujikan PKJ 258 bait 1 dan 2. PKJ 258 bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa, memohon tuntunan Roh Kudus ketika kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami saat ini datang kepada Engkau Tuhan. Pada kesempatan ini, dalam ibadah di pagi hari ini, kami hendak mendengarkan firman-Mu.
Kiranya Roh Kudus yang ada di dalam diri kami menuntun kami, membuka hati kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu ini dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan hamba Tuhan yang Engkau utus untuk mewartakan firman-Mu, biarkan apa yang hamba sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Ada dua perikop. Yang pertama, Yesus memberi makan 5.000 orang. Lalu perikop kedua adalah Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikut Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon, Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini,
jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia tentunya kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, yang saat ini bersama-sama beribadah di rumah masing-masing. Pada pagi hari ini kita memasuki minggu terakhir di bulan Juli tahun 2021. Tema kita adalah beriman di tengah badai. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang namanya orang beriman itu haruslah diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya iman itu ditanam di dalam hatinya, ditanam di dalam dirinya, namun iman itu juga harusnya terwujud di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bisa kita pungkiri, bahkan kita tidak bisa menghindar dari apa yang ada di sekitar kita. Baik itu pergumulan, permasalahan, maupun tantangan atau rintangan yang ada di sekitar kita. Namun disitulah iman yang bekerja. Bagaimana kita mewujudkan iman kita untuk menghadapi segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita tidak bisa menghindar dari apa yang ada. Kita harus berani untuk melangkah, berani untuk melewati setiap tantangan yang ada di depan kita. Pasti kita tahu dan ingat tentang firman Tuhan ketika Tuhan mengatakan bahwa mengikut Dia bukan berarti tidak akan lepas dari tantangan ataupun pergumulan. Namun di sisi lain di sana kita juga bisa melihat bahwa ketika kita menghadapi pergumulan atau tantangan, Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu kita rasakan sampai saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam bacaan Yohanes tadi, kita melihat bagaimana terjadi mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, baik 5 roti 2 ikan, lalu ia berjalan di atas air. Kalau secara manusiawi kita melihat itu sangatlah tidak mungkin. Sangatlah mustahil bisa terjadi. Namun kenyataannya itu terwujud. 5 roti 2 ikan yang dimiliki seorang anak yang memiliki kerelaan hati untuk menyerahkan. Dan terjadilah mujizat untuk memberi makan 5.000 laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Mujizat Tuhan yang nyata itu makin menguatkan baik orang-orang pada saat itu maupun murid-murid. Kalau kita lihat atau refleksikan di dalam kehidupan kita saat ini, akankah bahwa iman kita akan terus bertumbuh menunggu mujizat Tuhan? Akankah kita harus melihat terlebih dahulu baru iman kita bertumbuh? Tentu jawabannya adalah tidak. Bahwa iman kita harus terus bertumbuh karena penyertaan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari yang nyata ini, itu sudah menjadi bukti. Jadi tidak perlu mujizat yang luar biasa terlebih dahulu, baru kita bertumbuh iman kita. Namun di dalam perjalanan kehidupan kita, pergumulan kita, tantangan yang ada di depan kita bisa melewati saat ini, yaitu karena penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, ya harusnya iman kita bisa bertumbuh di sana. Kalau di awal saya mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Ya tentunya ketika kita melihat akan karya Tuhan di dalam hidup kita, sudahkah kita juga
mewujud nyatakan iman kita itu dalam kehidupan kita. Sudahkah bahwa iman itu menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi setiap tantangan? Kalau di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di sana iman sebagai harapan akan kehidupan kita. Harapan bahwa penyertaan Tuhan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau kita kembali merenungkan tema kita, beriman di tengah badai, akankah kita sudah melakukan itu? Akankah iman kita yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi badai kehidupan? Tidak hanya kita diajak merenungkan itu, namun kita juga harus melihat kenapa kita ini kok mengalami badai atau pergumulan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, banyak kisah, banyak yang sudah dituliskan di sini, bagaimana iman yang bekerja dengan baik dan bagaimana pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan, baik di sini Abraham, Daud, bahkan nabi-nabi yang lain, di sana juga diperlihatkan mengapa terkadang mereka tidak mengalami pertolongan Tuhan. Kalau kita melihat Daud, bagaimana kita juga melihat Daud ini mengandalkan dirinya ketika menghadapi musuh-musuh yang ada di depan kita, yang ada di depannya. Dan di sini juga kita harus melihat di dalam diri kita, akankah bahwa kita lebih sering mengandalkan diri kita daripada kita beriman kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan ternyata ketika kita menghadapi pergumulan, kalau kita mau mengoreksi diri kita, kelihatannya lebih banyak kita mengandalkan diri kita. Saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah menyadari akan hal itu, marilah kita berbalik, marilah kita datang kepada Tuhan. Marilah kita kuatkan iman kita, marilah kita terus menaruh iman pengharapan kita kepada Tuhan. Marilah kita terus mengupayakan diri kita mewujudkan iman yang kita miliki di tengah-tengah kehidupan kita. Marilah kita membangun iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Biarkanlah Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita dan kita membuka hati sehingga iman itu dapat bertumbuh. Janganlah kita mengandalkan diri kita. Janganlah kita hanya menginginkan apa yang menjadi pemikiran kita atau kehendak kita. Namun mari kita taruh kehidupan kita di bawah kaki Tuhan. Mari kita memperbaiki diri kita. Mari kita terus mengupayakan agar kehidupan kita juga layak di hadapan Tuhan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketika kita beriman kepada Kristus, apa yang diajarkan Kristus, mari kita wujudkan. Apa yang telah dilakukan Kristus, mari kita juga mewujudkan. Sehingga ketika iman kita bertumbuh, kita tidak akan takut menghadapi badai yang ada di depan kita. Kita tidak akan takut untuk melangkah mengisi kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena apa? Karena Tuhan yang berkarya di tengah-tengah hidup. Dengan kita menyerahkan diri kita, mewujud nyatakan iman kita di tengah-tengah hidup. Selamat menghidupi iman
yang kita miliki bersama-sama ini. Selamat menabur sukacita dan damai sejahtera yang dihasilkan dari iman yang kita miliki. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan dan anak-anakku yang terkasih, mari kita bersatu hati di dalam doa untuk memanjatkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Saat ini kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena apa yang telah kami dengarkan melalui firman-Mu, di mana kami diingatkan bahwa iman yang kami miliki, iman percaya kami kepada Engkau harus kami hidupi di tengah-tengah kehidupan kami, apapun kondisi kami. Kiranya kami yang berusaha ini Tuhan dapat mampu mewujud nyatakan apa yang menjadi harapan. Biarkanlah Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kami, sehingga kami menghasilkan buah yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita dimanapun kami berada. Tantangan, pergumulan, bahkan badai kehidupan itu tidak akan menggentarkan kami untuk mewujud nyatakan iman kami. Saat ini Tuhan, kami juga bersatu hati untuk memanjatkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa ini. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kami alami saat ini Tuhan, bagaimana kami harus memerangi COVID-19. Kiranya segala upaya yang kami lakukan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maupun kami semua yang menjadi warga negara ini, kiranya itu dapat mampu untuk mencegah bahkan menghilangkan COVID-19. Vaksinasi yang dilakukan itu dapat berjalan dengan baik, lancar, dan juga memberkati setiap tenaga kesehatan yang bertugas merawat bahkan mereka yang menjadi garda terdepan dalam memerangi COVID-19. Tuhan yang memberi kesehatan kepada mereka, memberi kekuatan, bahkan memberi berkat. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Kiranya Engkau memberkati mereka, baik kesehatan, keamanan, maupun juga berkat. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang senantiasa menjaga keutuhan keamanan bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhanlah yang memberkati, melindungi mereka, bahkan menjaga kesehatan mereka. Kami juga menyerahkan saudara-saudari kami yang saat ini terkena COVID-19. Biarkanlah urunan tangan-Mu yang memulihkan mereka, yang menyembuhkan mereka. Kau yang memberi kekuatan, pertolongan, bahkan penghiburan. Saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, GKJ Syekh Rahmat Wanarja. Kami berdoa untuk
Bapak Ibu Majelis, komisi-komisi yang ada, bahkan seluruh jemaat GKJ Syekh Rahmat Wanarja. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarkanlah melalui kami dapat terus menghidupi iman kami, agar kami dapat mendatangkan damai sejahtera dimanapun kami berada, mendatangkan sukacita bagi sesama kami. Tuntun dan sertai kami Tuhan, dalam mengupayakan kehidupan kami, baik kebutuhan sehari-hari, baik kesehatan, maupun secara spiritual kami. Kiranya Engkau-lah yang menolong kami dan memberkati kami. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pemulihan dari sakitnya. Bapak Suwandi, Bapak Margono, Ibu Partiono, Bapak Supardi, Ibu Ana, dan saudara-saudara kami yang lain. Kami serahkan saudara-saudara terkasih kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Setiap usaha yang mereka lakukan, kiranya Engkau-lah yang memberkati, sehingga harapan akan kesembuhan itu dapat terwujud. Kami juga berdoa untuk rencana tanggal 31 nanti Tuhan, akan diadakan pada pemberkatan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati apa yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik, baik untuk calon Mas Heru maupun Mbak Jenny dan keluarga. Tuhan yang melindungi mereka dan menjaga mereka sehingga nanti tanggal 31 dapat melaksanakan pemberkatan pernikahan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk pribadi kami, lepas pribadi. Inilah doa pribadi kami Tuhan. Kami serahkan setiap doa-doa kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami juga memohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, biarkanlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami, dan biarkanlah kami terus mengupayakan diri kami untuk menumbuhkan iman kami kepada Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaturkan persembahan. Adapun persembahan kali ini didasari melalui Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Marilah persembahan ini kita aturkan pada Tuhan. Dalam
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah persembahan ini kita aturkan kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Surgawi, Allah yang kami sembah dan kami puji di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah pada hari ini Tuhan, kami segenap hamba-Mu menghadap kehadirat-Mu, mengaturkan segala puja puji syukur kami, karena Tuhan yang makasih selalu memelihara hidup kami, dan juga selalu memberkati pekerjaan kami. Sehingga pada saat ini kami mengaturkan persembahan, walaupun hanya sebagian kecil dari berkat-Mu ya Tuhan, kiranya Kau terima, Kau berkati, sehingga berguna bagi kemuliaan nama. Tuhan, ajarilah kami untuk memberi persembahan yang lebih baik daripada persembahan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berilah kemampuan agar digunakan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga nama-Mu dimuliakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami, Bapak Pendeta Heri Purwanto, yang mengutarakan firman-Mu, sehingga firman-Mu akan terpatri dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami selalu dituntun oleh Roh-Mu yang kudus. Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami. Doa yang tidak sempurna ini kiranya Tuhan sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang setengah, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memujikan PKJ 185 bait 1 sampai dengan 3. PKJ 185 bait 1 sampai dengan 3, dengan kita tetap bangkit berdiri. Dengan senang
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita terus mengupayakan diri kita untuk menghidupi iman kita di dalam kehidupan sehari-hari kita, apapun kondisi kita. Sambil kita terus mengingat bahwa Tuhan yang senantiasa menyertai kita tidak pernah meninggalkan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Hitung jemaat 346 bait 1 dan 2 sebagai hitung penutup kita. Hitung jemaat 346 bait 1 dan 2. Tuhan Allah beserta engkau.